Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, selamat berjumpa di ruang kolaborasi dalam pembahasan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alur pembelajaran kita adalah yang pertama memperkenalkan diri dan pemilihan situasi. Kemudian yang kedua adalah pembacaan situasi yang dipilih, dan yang ketiga menjawab pertanyaan lalu diakhiri dengan penutup. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ibu Lina yang bertindak sebagai moderator dan pemberi tanggapan. Kemudian ada Pak Badrudin yang ditugasi untuk menjawab pertanyaan seandainya ada pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian Ibu Ernawati yang bertindak sebagai penanya, dan saya sendiri Agus Gunawan untuk pemandu ice breaking dan pemapar materi. Pemilihan situasi. Latar belakang anggota kelompok kami ini berbeda. Ada yang dari guru SD, ada yang dari SMP, dan juga ada yang dari SMA. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan maka dipilihlah pemilihan situasi, yaitu situasi yang kedua, yakni yang berkaitan dengan keadaan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Untuk situasi yang kedua ini akan kami bacakan situasinya. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kemudian artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian dari komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya, memang ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Kemudian yang ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Kemudian yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. Yang kedua, mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian mewawancarai petugas UKS dan juga menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Yang keenam, di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Kemudian yang ketujuh, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang
harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Yang ke-8, Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ia ingin lakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Yang ke-9, selama proses melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan dari tugas ruang kolaborasi ini, yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah, untuk yang mempunyai profil belajar visual, yaitu menyiapkan poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Sedangkan juga untuk yang visual, yaitu berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang organ pencernaan, yaitu melalui buku, artikel, dan komik. Dan mengamati video bagi yang profil belajarnya audio dan visual. Kemudian membuat kartu pertanyaan, karena ini ada kegiatan mencatat dan melihat, maka ini diperuntukkan bagi yang visual dan kinestetik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dengan memberikan penjelasan kepada murid di awal pembelajaran lewat tanya jawab. Kemudian yang kedua, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid. Yang ketiga, menetapkan target untuk setiap kelompok. Dan yang keempat adalah memberi penilaian berjenjang. Kemudian pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu berdiferensiasi proses dengan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap serta instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. Yang kedua, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian yang ketiga, mewawancarai petugas UKS. Dan yang keempat adalah menjawab kartu-kartu pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan dengan berjenjang atau tier assessment, yakni untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Kemudian untuk murid yang berkemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan
alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakannya tentunya sudah lebih sulit. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari kelompok 3. Untuk itu, bagi yang akan menanggapi dan juga yang bertanya, dipersilakan dan kami akan mencoba menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.